Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita sholat zuhur berjamaah, bahkan kita diberi kesempatan sholat sunnah berjamaah, sunnah sholat jenazah. Mudah-mudahan sholat kita tadi dan segenap amal ibadah kita lainnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada siang hari ini saya diamanahi untuk membahas satu perkara yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan salah satu alamatus sa'ah, salah satu tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, dan ini termasuk min alamatil kubra, termasuk diantara tanda-tanda besar. Sebagaimana kita ketahui, tanda-tanda dekatnya hari akhir atau hari kiamat terbagi dua, ada alamatus sugra, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubra, tanda-tanda besar. Nah, yang kita bicarakan adalah salah satu min alamatil kubra, di antara tanda-tanda besar yang berarti kemunculannya benar-benar menandakan dunia sudah dekat sekali dengan peristiwa dahsyat as-sa'ah atau hari kiamat. Dan dalam hal ini tanda besar itu adalah khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Dan saya memilihkan tema seperti yang terlihat di layar, mewaspadai keluarnya fitnah al-masihud dajjal. Kita mulai dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم min fitnatid dajjal. Wahai manusia, sungguh semenjak Allah Ta'ala menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Jadi hidup ini sebenarnya perjalanan panjang, kita mengalami ujian-ujian, Pak, yang dalam istilah Al-Qur'annya adalah fitnah. Fitnah itu ujian, ya. Dan ujian itu beraneka ragam bentuknya. Tetapi berdasarkan hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW memberikan warning, peringatan, bahwasanya fitnah yang paling dahsyat itu adalah ad-dajjal, ya, fitnah ad-dajjal. Terus Nabi lanjutkan, Nabi bersabda, wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan dia peringatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal. Jadi semua nabi-nabi Allah yang diutus ke muka bumi ini pasti memperingatkan umatnya masing-masing tentang fitnah yang paling dahsyat ini, fitnah Dajjal ini. Kemudian di ujung akhir dari hadis ini Nabi berkata, Nabi bersabda, wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalah.
sedangkan aku ini adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, ya. Sebab semua nabi sudah memperingatkan soal Dajjal dan semua nabi sudah wafat. Ternyata Dajjal belum muncul juga. Bahkan nabi yang paling akhir pun sudah wafat, Dajjal belum muncul juga. Berarti kemunculan Dajjal itu akan terjadi di tengah-tengah umat Islam yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengahnya. Dan jika itu yang menjadi kriteria, berarti kita termasuk yang berkemungkinan ketemu dengan Dajjal, karena kita umat Islam yang hidup sudah tanpa dengan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Nah, sisanya kita tinggal berdoa saja kepada Allah Ta'ala, semoga kita tidak dipertemukan dengan Dajjal. Karena salah satu sikap orang beriman adalah tidak boleh berharap ketemu dengan fitnah, apalagi puncaknya fitnah. Ya, ketemu sembarang fitnah saja nggak boleh. Contoh, ada hadis begini bunyinya, la tatamannau liqa'al adu wa sallallahu al-afiyah. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan ingin ketemu musuh, dan berdoalah keselamatan. Wa idza laqitumuhum, namun jika kalian sudah ketemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah, jangan lari dari musuh. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Masya Allah, ya. Jadi itu sikap mental orang beriman, Pak. Kita ini harus punya sikap mental tidak ingin cari gara-gara, tidak ingin karena tahu bahwa ada musuh lalu kita nantangin gitu. Tidak, Pak, itu tidak boleh, ya. Nah, apalagi terhadap fitnah yang paling dahsyat, yaitu Dajjal. Tidak dibenarkan kita berangan-angan ingin ketemu Dajjal dengan alasan bahwa gue pengen tebas lehernya Dajjal. Jangan. Karena apa? Karena memang itu bukan hal yang dibenarkan. Sampai-sampai ada hadis berbunyi, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar Dajjal mendekati negerinya, kampungnya, tempat tinggalnya, maka menjauhlah dari dia. Jadi sampai begitu. Nah, jadi kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu ketemu sama saudara muslim ngobrol-ngobrol tentang Dajjal gitu kan, terus tiba-tiba si saudara kita ini bilang, bro, gue penasaran Dajjal tuh di mana sih? Gue pengen cari deh. Nah, gitu ya kan. Nah, tegur dia, kasih tahu dia, jangan bro, jangan cari-cari Dajjal, karena nggak ada bagus-bagusnya itu nyari Dajjal. Dan di hadis tadi Nabi lanjutkan, kenapa? Jadi kata Nabi, barang siapa dengar Dajjal mendekati negerinya, tempat tinggalnya, kampungnya, desanya, menjauhlah darinya. Karena demi Allah, kata Nabi, ada seorang yang beriman lalu berhadapan dengan Dajjal, ya, dia ingin ketemu Dajjal, lalu dia ketemu dengan Dajjal. Begitu dia ketemu Dajjal, langsung jadi hambanya Dajjal, karena hebatnya tipu daya Dajjal. Nah, kita nggak tahu kemampuan iman kita, jadi jangan sok tahu itu, ya, jangan penasaran. Baik, pertanyaan, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman. Makhluk seperti apakah dia? Nah, perlu diingat bahwa perkara Dajjal ini termasuk al-ilmu anil ghaib, perkara ilmu tentang hal-hal gaib. Dan kalau kita sudah bicara perkara yang gaib, alhamdulillah, ya, kalau kita berbicara tentang perkara yang gaib, ada kaedahnya. Kaedahnya disebutkan di surat Al-Jin ayat 26-27. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka Allah tidak perlihatkan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Jadi ilmu tentang yang gaib, Pak,
itu sepenuhnya Allah yang kuasai. Kalaupun ada selain Allah yang menguasai ilmu yang gaib, itu adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Ya. Nah karenanya kita untuk menjawab pertanyaan Dajjal ini apa? Makhluk, apa hewan, apa manusia, apa termasuk nantinya datang dengan UFO gitu ya, unidentified flying object gitu ya, piring terbang gitu ya dari angkasa luar sana, dari planet entah mana gitu ya. Itu enggak ada ceritanya, kita boleh duga-duga Pak. Solusinya kalau kita mau tahu harus kembali ke nas, ke dalil. Karena dalil itu kalau nggak dari Allah, dari Rasul, yang memang mereka lah yang punya hak untuk berbicara tentang perkara yang gaib. Nah, para ulama sudah lama melakukan diskusi tentang Dajjal ini, dan ada satu perkara yang mereka lakukan, yaitu mereka kaji Al-Quran dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas. Ternyata nama Dajjal sama sekali nggak ada dalam Al-Quran. Kalau Bapak pernah baca Al-Quran, ternyata ada kata Dajjal di dalamnya, berarti Quran palsu tuh. Itu ya, segera sadari saja itu. Nah, para ulama sepakat tidak ada Dajjal disebut-sebut di dalam Al-Quran. Bahkan sampai ada yang bertanya, kok Dajjal fitnah yang paling dahsyat tapi nggak disebut-sebut dalam Al-Quran? Jangan-jangan sebenarnya nggak ada Dajjal nih. Gitu. Nah ini perdebatan ini di kalangan ulama akhirnya diselesaikan dengan menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyengaja tidak menyebutkan nama Dajjal di dalam Al-Quran karena itulah cara Allah menghina Dajjal. Gitu ya. Seperti juga seorang penguasa, kalau dia merasa sangat berkuasa di negerinya, sementara ada sosok yang di tengah-tengah masyarakat dicintai oleh masyarakat, dan sosok ini ternyata berani melawan penguasa itu, maka penguasa ini biasanya akan melarang semua mass media memberitakan soal orang ini, gitu ya kan, supaya nggak jadi perhatian. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tapi para ulama kemudian menemukan suatu ayat Al-Quran yang sepertinya mengisyaratkan ke arah Dajjal, yaitu surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Al yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ta'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun." Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu Allah Ta'ala, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan, amal soleh dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah menurut ulama, ayat ini memberi isyarat tentang Dajjal. Jadi kalaupun ada di dalam Al-Quran soal Dajjal dibicarakan, inilah satu-satunya ayat, itu pun sifatnya tidak langsung, tidak disebutkan Dajjal di situ. Lalu dari mana ulama kemudian menyimpulkan ini ayat berkenaan dengan Dajjal? Dari hadis. Jadi ada hadis yang menjelaskan ayat ini, bunyinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Nabi Muhammad SAW, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Ada 3 perkara yang apabila sudah keluar, sudah muncul, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan amal soleh dalam masa imannya. Ketiga perkara itu adalah: 1. Tulu usyamsi min maghribiha, matahari terbit dari barat. 2. Ad-Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan 3. Dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Nah, tiga perkara ini masuk ke dalam min alamatil kubra,
tanda-tanda besar kiamat. Ingat, tanda-tanda besar jumlahnya terbatas Pak, cuma 10. Kalau tanda-tanda kecil banyak sekali jumlahnya. Nah, 3 dari 10 itu disebutkan dalam hadis ini, dan hadis ini secara bahasa sangat cocok dengan surat tadi, menyebutkan bahwa ya manusia itu cuma menanti kematiannya, atau menanti Rabbnya nanti muncul di hari berbangkit, di hari kita dikumpulkan di padang mahsyar, atau menanti 3 tanda yang kalau 3 tanda ini muncul, maka orang yang nggak pernah beriman merugi dia. Orang yang pernah beriman tapi nggak pernah beramal soleh, ya maka merugi dia. Nah, 3 perkara itu apa? Matahari sudah terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. 2, keluarnya Dajjal. Dan 3, makhluk melata keluar dari perut bumi yang tugasnya ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Nah, jadi keluarnya Dajjal itu termasuk salah satu tanda yang jika dia keluar, seseorang ketemu dengan Dajjal dan dia tidak pernah beriman, kafir, ya kan, sudah pasti dia celaka. Bahkan seorang muslim, karena dia muslim tapi muslim abangan istilahnya, nggak pernah berbuat amal soleh apalagi beribadah begitu ya, begitu ketemu Dajjal celakalah dia. Karena baik yang kafir maupun yang muslim abangan ini dua-duanya pasti akan menjadi ya hamba Dajjal secara serta-merta hanya karena kena tipu daya Dajjal. Jelas sampai sini? Ya. Nah, jadi ini satu-satunya ayat yang mengisyaratkan tentang Dajjal dalam Al-Qur'anul Karim, sifatnya indirect, ya tidak langsung, ya dijelaskan dalam hadis. Baik. Nah, sekarang bagaimana latar belakang umat Islam mengerti tentang Dajjal ini? Ada satu hadis, panjang sekali hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Suatu ketika seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha pergi ke Masjid Nabawi mau sholat isya berjamaah dengan sahabat-sahabat lainnya dipimpin oleh Nabi. Tiba dia di Masjid Nabawi, menunggu, kok kali ini Nabi keluar dari rumahnya lama sekali. Tapi akhirnya Nabi keluar, kemudian Nabi sholat, memimpin sholat isya, dan selesai sholat isya langsung naik ke atas mimbar. Nah, panjang lebar Nabi menjelaskan apa yang dia baru saja dengarkan dari seorang tamu yang datang ke rumah Nabi, yang berbicara panjang lebar sampai-sampai Nabi jadi tertunda untuk bisa mimpin sholat isyanya. Nah, ternyata yang datang itu seseorang bernama Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari ini seorang pelaut Nasrani dari asal Palestina. Dia bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia mengadakan pelayaran dengan 30 awak kapal dari 2 desa di Palestina, semuanya 30-30-nya orang Nasrani. Lalu dalam pelayaran kapal itu mereka diterpa ombak badai. Ternyata ombak badainya berlangsung 30 hari 30 malam, 1 bulan penuh. Digoyang gitu, digoncang, ya kan? Sampailah mereka terdampar di sebuah pulau kecil. Wallahu alam di mana. Dan mereka turun dari kapal mereka, dan begitu mereka turun di pulau itu tiba-tiba disambut sama sesuatu yang aneh sekali, yaitu seekor hewan yang seluruh tubuhnya itu terdiri dari bulu. Sedemikian tertutupnya dengan bulu sampai nggak jelas mana kepala, mana dubur, nggak jelas. Mereka masih heran melihat hewan ini. Tiba-tiba hewan ini berbicara dengan izin Allah. Hewan ini berkata, ada seseorang di dalam biara di pulau ini ingin mendengar kabar-kabar dari kalian tentang dunia di luar sana. Ya, mereka langsung bertanya, ma anta, kamu ini apa? Kamu ini siapa? Gitu kan? Ana al-jassasah, kata dia. Saya inilah al-jassasah. Jadi ada hewan namanya al-jassasah. Ya. Dan secara bahasa kata jassasah ini berasal dari kata jassa, jajussu, yang artinya ngintel, ya, intel, mata-mata, gitu. Kalau dalam istilah biasa kita kan nyebut tekap gitu ya. Nah, kalau orang Arab nyebutnya jasus, gitu. Ada jasus nih. Nah, jadi al-jassasa ini ngomong begitu, langsung mereka ketakutan, ya.
para awak kapalnya Tamim Ad-Dari ini pada ketakutan, khawatir jangan-jangan ini setan betina. Mereka tinggalkan. Ternyata benar, begitu mereka melangkah di dalam pulau itu ketemu sebuah biara. Tahu biara ya? Bedanya biara dengan gereja tahu? Kalau gereja itu tempat ibadahnya orang Nasrani, tapi nggak ada yang tinggal di situ. Kalau biara itu tempat di mana orang Nasrani mabit, gitu, tinggal di situ, ya, berdiam di situ, bermalam di situ. Nah, mereka lihat biara, mereka langsung masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam biara itu, ya, disebutkan dalam hadisnya, fantalaqna siraan hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu. Kami Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalam biara itu ada orang terbesar yang pernah kami lihat. Jadi orangnya besar, besar, ya, manusia, orang paling kuat, dan tangannya terbelenggu di leher, begini, tangannya terbelenggu begini, sedangkan antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Jadi dia terduduk gitu ya, dari lutut sampai mata kakinya terbelenggu besi, nggak bisa bergerak, sedangkan tangannya juga terikat begini, tapi mulutnya nggak dibekap, jadi bisa ngomong, ya. Kemudian si manusia yang terikat ini berbicara, dia bilang, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Baisan itu sebuah desa di Palestina. Maka Tamim Ad-Dari jawab, tentang apanya yang kamu tanyakan soal kurma Baisan itu? Dia berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Dijawab, iya. Kemudian kata laki-laki ini, ketahuilah, kurma Baisan hampir tidak membuahkan lagi. Aneh kan? Dia yang nanya, dijawab, dia ngeramal. Itu, dia bilang, nih bentar lagi nih kurma Baisan kagak berbuah nih. Gitu. Ya. Anda tahu makanan baklava? Tahu makanan baklava? Makanan Arab tuh. Ya, Turki juga ada namanya baklava. Ya. Di Indonesia ini ada yang jual baklava itu mereknya Bisan, itu dari Baisan itu, ya. Karena diyakini itu datang dari Palestina. Oke, itu side note aja, kita lagi puasa nih. Sorry, ngomongin makanan. Soalnya enak tuh baklava. Nah, terus dia nanya lagi, beritahukan padaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias itu adanya di Palestina juga. Ditanya sama Tamim Ad-Dari, tentang apanya yang kamu mau tanyakan? Dia jawab, apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Dia bilang apa? Ketahuilah, air Danau Tiberias hampir akan habis. Gitu. Terus dia tanya lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zughor. Nah, ini pun adanya di Palestina, di perbatasan dengan Jordan. Ya. Mereka tanya, tentang apanya yang kamu mau tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air dari mata air Zughor itu? Dijawab, ya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Nah, dia nggak komentar soal ini. Tiba-tiba dia nanya lagi, beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, nabi yang ummi, bagaimana keadaannya? Berarti dia nanya soal nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ingat, Tamim Ad-Dari bukan muslim ya, tapi Arab, sehingga dia udah dengar juga kabar tentang Nabi Muhammad sekalipun dia bukan muslim. Dia jawab, nabi tersebut sudah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah, ya. Sebelum jadi Madinah dulu namanya Yasrib. Berarti sewaktu Tamim Ad-Dari ketemu dengan si orang ini, Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Baik. Terus dia tanya lagi, apakah orang-orang Arab memerangi Nabi itu? Dijawab, iya. Dia bertanya lagi, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Lalu kami kabarkan bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka bangsa Arab sekarang mentaati Nabi itu. Dia tanya, itu sudah terjadi? Dijawab, iya. Terus kata dia, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik buat mereka mentaati Nabi itu. Ya. Jadi dia ngasih nasihat, yang baik buat mereka itu mentaati Nabi itu. Gitu. Terus dia katakan, ukhbirukum anni, aku akan beritahukan kepada kalian siapa diriku.
ana al-masihud dajjal, akulah al-masihud dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan keluar dari tempat ini, lalu aku akan keluar, aku akan melintasi bumi, aku tidak biarkan satu kampung pun kecuali aku akan singgahi total, aku keliling itu selama 40 malam, illa Makkah wa Thayyibah, kecuali kota Mekah dan kota Thayyibah. Thayyibah itu nama lain dari kota Madinah juga. Keduanya, kedua kota itu diharamkan bagiku, aku nggak boleh masuk ke situ. Ya. Setiap kali aku ingin memasuki salah satunya, Mekah atau Madinah, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu, dan di setiap jalannya terdapat malaikat-malaikat penjaga. Selesai. Langsung Tamim Ad-Dari ajak anak buahnya, awak kapalnya, meninggalkan pulau itu. Tapi bukan pulang ke Palestina, langsung menuju Madinah. Karena Tamim Ad-Dari penasaran, dia dengar tentang Nabi buta huruf itu, ya, dan dia sekarang di Madinah, makanya dia ingin ketemu untuk segera menceritakan. Jadi Tamim Ad-Dari kan bingung, dia bingung, ini apa ini, manusia apa ini, besar tapi terikat, udah gitu punya banyak info-info masa depan pula gitu, sehingga dia penasaran, dia ingin curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Pergilah dia ke Madinah. Nah, setibanya di rumah Nabi, Nabi terima. Dan itu sudah waktu maghrib, udah selesai maghrib, udah selesai sholat, Nabi udah pulang dari masjid, tapi sudah menjelang isya. Nah, karenanya panjang lebar waktu terhabiskan untuk melayani Tamim Ad-Dari ini sampai Nabi mimpin sholat isyanya terlambat, begitu. Nah, akhirnya setelah Tamim Ad-Dari panjang lebar menjelaskan pengalamannya, Nabi pun membenarkan kalau Tamim Ad-Dari telah berjumpa dengan Al-Masihud Dajjal. Dan langsung Tamim Ad-Dari ikrar 2 kalimat syahadat. Makanya sering kita jumpai hadis-hadis an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ya kan, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari itu setelah dia masuk Islam. Sebelumnya dia Nasrani, ya. Nah, jadi setelah Nabi panjang lebar menceritakan kembali apa yang dia dengar dari Tamim Ad-Dari di atas mimbar habis sholat isya, terus kata Fatimah yang meriwayatkan di sini, Rasulullah SAW bersabda seraya memukulkan tongkat pendek beliau ke mimbar, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Maksud beliau, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apakah aku sudah ceritakan pada kalian, wahai para sahabat sekalian? Semuanya menjawab, ajal, benar, kata mereka semua. Nah, terus kata Nabi, apa yang dikatakan Tamim membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal, tentang kota Madinah, dan tentang kota Mekkah, begitu, ya. Nah, selanjutnya sebenarnya masih ada sedikit, hadis ini masih ada lanjutannya. Nabi terus mengatakan Dajjal akan muncul dari sana. Nabi mengarahkan telunjuknya ke arah selatan, ke arah Yaman, ya. Tiba-tiba Nabi membantah, oh tidak, dari arah sana. Nabi menunjukkan telunjuknya ke arah Syam, ke arah utara, wilayah Syam. Dibantah lagi, terus Nabi mengatakan, oh enggak, dari sana, menunjukkan telunjuknya ke arah timur. Jangan-jangan Indonesia maksudnya. Jangan-jangan, ya, nggak dijelaskan itu. Yang jelas timur itu, ya, timurnya Mekah, ya Indonesia salah satunya gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis panjang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal adalah insan, manusia yang termasuk min Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebab ketika Nabi menyimak penuturan kesaksian Tamim Ad-Dari bahwa Dajjal merupakan insan, manusia, Nabi SAW tidak mengingkarinya, tidak membantahnya. Nah, tidak membantahnya Nabi berarti Nabi mengkonfirmasi benarlah Dajjal itu insanun, ya, manusia. Jelas ya sampai sini ya. Nah, tapi Dajjal bukan sembarang manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Setidak-tidaknya dia punya 2 kelainan atau keluar biasaan. Pertama, dia berusia panjang. Bayangkan, sejak zaman Nabi sudah ditemukan oleh seorang namanya Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya, sementara sampai hari ini belum keluar. Berarti kan dia hidup selama ini di pulau terpencil itu, ya. Dan ingat, kita tidak punya keharusan, bahkan kita terlarang bertemu dengan Dajjal. Jadi jangan nanti kalau pas tanya jawab ada yang nanya, Ustaz pulaunya di mana gitu ya. Maaf, saya nggak akan jawab
Ya, bahkan saya akan omelin yang nanya gitu. Karena apa? Karena Nabi sudah bilang jangan sekali-kali punya keinginan ketemu Dajjal. Jadi ngapain juga kita penasaran di pulau mana dia beradanya? Bahwa hari ini mungkin model-model Bill Gates, ya kan, siapa lagi, George Soros itu udah ketemuan sama Dajjal di pulau itu, liko gitu ya, ngadain musyawarah, itu urusan mereka. Tapi bukan urusan kita nyari tahu di mana dia, ya. Apalagi kalau dengan semangat, gue mau tebas lehernya Dajjal gitu. Sorry, udah pernah ada orang begitu diomelin sama Nabi. Dan orangnya bukan orang sembarang, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu entah kenapa mempunyai keyakinan bahwa Dajjal itu salah seorang warga kota Madinah, namanya Ibnu Sayyad, orang Yahudi. Jadi saking yakinnya Umar bin Khattab bahwa Ibnu Sayyad ini Dajjal, sampai dia datang ke Rasul dan bilang, ya Rasul, hari ini aku ingin bunuh Ibnu Sayyad karena dia itu Dajjal. Kata Nabi, jangan ya Umar, sebab seandainya dia benar Dajjal, bukan jatah kamu. Dajjal itu bukan kamu yang bakal ngebunuh gitu. Dan yang kedua, kalau dia bukan Dajjal, kamu zolim gitu. Ngapain juga orang bukan Dajjal dituduh Dajjal gitu. Ya, terus dibunuh ya. Nah, jadi itu yang pertama, Pak, berusia panjang gitu. Mungkinkah Allah menciptakan manusia berusia panjang? Ya mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam usianya 1000 tahun kurang 50 tahun. Bahkan itu bukan usia dia, itu usia lamanya dia berdakwah. Ya usianya lebih daripada itu. Nah, jadi ini mungkin. Yang kedua, Dajjal juga bukan seperti manusia pada umumnya karena diizinkan Allah memprediksi beberapa kejadian yang bakal terjadi di masa depan. Di antaranya dia sudah memprediksikan nasib Korma Baisan. Dia sudah prediksikan nasib Danau Tiberias. Oke? Baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Ad-Dajjal. Jadi ada beberapa hadis yang memberikan kepada kita informasi, ya, tanda-tanda bahwa kalau ini sudah terpenuhi tanda-tanda ini berarti Dajjal sudah dekat jadwalnya. Nah, di antaranya hadis berikut ini. Inna amamad dajjali sinina khudda'ah yukadzibu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Sungguh sebelum munculnya Dajjal, jadi menjelang Dajjal keluar, akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat, sehingga orang jujur didustakan, sebaliknya pendusta dibenarkan. Kira-kira zaman kita sekarang sudah seperti ini tidak? Wah, ibu-ibu mantap jawabannya. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk ibu-ibu yang diselindungi dari fitnah Dajjal, Bu. Karena pengikut Dajjal kebanyakan wanita, Bu. Itu. Jadi yang semangat teriak itu kita doakan adalah termasuk wanita-wanita yang terlindungi dari fitnah Dajjal. Jadi benar, memang kalau kita lihat, kita ini sekarang sudah hidup di era tipu muslihat banyak sekali. Orang-orang yang jujur bicara di publik gitu kan, itu sama media massa di framing, Pak, diolah sedemikian rupa sehingga dia dianggap penjahat, padahal dia orang jujur. Sebaliknya, raja bohong, ya kan, itu di kosmetik, di make up sedemikian rupa sehingga dikesankan orang ini orang yang jujur, orang yang benar ucapan-ucapannya, padahal semua orang juga tahu tuh raja bohong. Gitu. Tahu raja bohong? Ya. Jangan disebut namanya, kasihan kupingnya merah sebelah ntar. Gitu. Nah, ini satu. Yang kedua, ada lagi hadis bunyinya la yakhrujud dajjalu hatta yadhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatrukala immatu zikrahu alal manabir. Rasul bersabda, Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia mulai menjadi heran tentang perkara Dajjal. Satu. Dan kedua, sehingga para imam, ustadz, muballigh, ya, penceramah di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan orang tentang Dajjal. Nah, kalau dua fenomena ini sudah marak di tengah masyarakat, justru itu tanda Dajjal dekat, waktu keluarnya sudah jelas. Jadi pertama, orang menjadi heran kalau diajak ngomong soal Dajjal. Sama kedua, di atas mimbar kebanyakan tidak ada lagi bicara soal Dajjal. Silakan Anda jawab sendiri. Misalnya Anda ngadakan arisan di rumah gitu kan, terus karib kerabat mulai berdatangan nih, tamu-tamu. Nah, sambil nunggu lengkap semua tamu, diajak ngobrol tuh tiap yang datang tentang Dajjal. Kira-kira reaksi yang akan muncul tuh cenderung nyambung atau dalam hatinya
sumpah lo ngomongin Dajjal, itu, ya kan? Kira-kira yang mana? Itu ibu belakang tuh, ya kan? Sumpah lo ngomongin Dajjal. Jadi heran gitu orang. Dajjal itu bukannya cuma dongeng-dongeng orang dulu tuh Dajjal. Gitu. Sekarang sudah ada kan fenomena seperti itu. Nah, terus yang kedua, Anda coba catat di masjid inilah, catat gitu. Kalau khotib itu kan 52 kali ganti satu tahun kan, 52 Jumat gitu kan. Coba catat dari khotib yang pertama sampai yang ke-52 setiap Jumat ada nggak yang ngomongin Dajjal? Gitu. ya silakan Anda jawab sendiri. Dari situ Anda bisa mengukur kira-kira Dajjal nih keluar udah dekat apa masih jauh. Terus yang ketiga ada lagi, yaji'ud Dajjal fayas'adu Uhudan fayanzurul Madinata fayaqulu li ashabihi atarawna hadzal qasr al-abyad hadza masjidu Ahmad. Saat nanti Dajjal keluar, dia akan mendaki Gunung Uhud. Gunung Uhud itu jaraknya kira-kira 6 km dari kota Madinah, Pak. Kemudian dari atas Gunung Uhud itu dia akan ngomong sama pengikutnya yang ada di kiri kanan depan belakangnya, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad, maksudnya masjid Nabi Muhammad SAW, masjid Nabawi gitu. Pada saat Nabi mengucapkan hadis ini, masjid Nabawi itu sangat sederhana karena hanya terbuat dari lumpur basah, warnanya kecoklatan dan batu bata. Nah, pada saat sekarang Masjid Nabawi sudah berubah, sudah direnov berkali-kali menjadi sangat besar dan nampak indah seperti sebuah istana putih, ya enggak? Iya kan? Nah, berarti kalau sekarang-sekarang ini Dajjal muncul terus nanya, kalian lihat istana putih itu, cocok nggak? Cocok kan? Nah, jadi ini termasuk tanda sudah dekatnya Dajjal. Terus ada lagi hadis, Al-Masihud Dajjal tidak akan masuk kota Madinah, yang pada saat zaman nanti Dajjal keluar itu kota Madinah punya 7 pintu gerbang, pintu masuk, yang di setiap gerbangnya dijaga 2 malaikat. Nah, kalau kita lihat peta kota Madinah dari atas gitu ya, pakai Google gitu, saat ini ternyata memang kota Madinah memiliki 7 jalan utama masuk ke dalam kota Madinah. Satu mengarah dari arah Jeddah, satu dari Mekah, satu dari Rabi', satu dari bandara, dari Tabuk satu lagi, dan 2 dari wilayah sekitarnya. Kalau dulu kota Madinah itu kota terbuka, Pak, open city. Orang masuk ke dalam kota Madinah bisa dari arah utara, timur, selatan, mana saja. Ya, sambil naik kuda, naik onta, naik keledai gitu. Tapi sekarang ada 7 jalur untuk masuk ke dalam kota Madinah. Jadi dengan kata lain sudah tersedia 7 gerbangnya itu. Gitu. Maka kalau Anda berkesempatan umroh atau haji dan mampir kota Madinah, ya kan, begitu Anda mau masuk kota Madinah lewat salah satu pintu gerbang yang 7 itu, yakinlah di kanan kiri itu ada malaikat di situ sebenarnya sedang menjaga kota Madinah dari datangnya si Dajjal itu. Nah, ini kira-kira petanya seperti ini. Jadi ada 7 ya jalur untuk masuk ke dalam kota Madinah, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, di luar kota Madinah ada sebuah perbukitan. Itu konon kabarnya perbukitan itu mengandung banyak unsur garamnya, Pak, asin ya. Nah, di atas bukit ini ada sekumpulan bangunan mewah sekali yang kalau dipotret dari atas kayak begini ya. Dan ini terkenal sebagai tempat peristirahatan raja atau keluarga raja atau tamu-tamu raja yang istimewa itu tinggalnya di sini. Makanya dijuluki Kingdom Palace ya, Kingdom Palace. Ya, palace itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Istana ya, istana kerajaan begitu ya. Nah, cuman anehnya masyarakat itu cenderung menyebutnya ya istana Dajjal. Itu anehnya ya. Nah, menurut kaitannya dengan hadis, jadi ada hadis yang menerangkan bahwa Dajjal nanti setelah memandang istana putih tadi dari arah Bukit Uhud, dia coba masuk kota Madinah dengan jalan turun dari Bukit Uhud, coba masuk, nggak bisa, dijaga malaikat. Akhirnya dia pergi ke Bukit Garam itu. Nah, di Bukit Garam itu dia pukul serambinya, dia pijak serambinya, dia hentakkan kakinya 3 kali, dan itu menyebabkan kota Madinah goncang dalam arti gempa ya, terjadi gelombang magnitudo gitu yang menyebabkan kota Madinah goncang.
Dan itu menyebabkan sebagian warga kota Madinah, ahli Madinah ya, itu meninggalkan kota Madinah. Tapi yang meninggalkan itu hanya mereka-mereka yang di hatinya punya kefasikan dan kemunafikan. Dan Nabi mengistilahkan hari terjadinya keluar mereka ini itu disebut sebagai Yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah. Sebab mereka dengan gempa itu anehnya keluarnya menuju kemana? Ke Bukit Garam itu. Jadi kayak kena sihir sama Dajjal, kayak kena panggilan Dajjal gitu. Ya kayak Dajjal punya magnet menyebabkan mereka keluar. Sementara orang beriman semuanya tetap bertahan di dalam kota Madinah. Jadi kayak itu hari seleksi gitu. Kota Madinah dibersihkan dari hadirnya kaum munafik dan kaum fasikin. Ya, baik. Oke. Nah, terus yang berikutnya ciri daripada Dajjal itu dikatakan dalam hadis yang sahih, wa innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidaklah a'war, bermata sebelah. Ingat ya, kalau dikatakan bermata sebelah, jangan sekali-kali membayangkan Dajjal itu matanya satu di tengah, itu keliru besar. Matanya dua, tetapi salah satunya cacat, makanya disebut a'war ya, bermata sebelah. Nah, anehnya walaupun Nabi sudah menyatakan hal ini secara jelas, secara terang-terangan, di hadis yang lain Nabi bilangnya begini, semua nabi-nabi sudah memperingatkan umatnya soal Dajjal, tetapi aku akan beritahu sesuatu tentang Dajjal yang nabi-nabi sebelumnya belum pernah memberitahu. Dajjal itu bermata sebelah. Gitu. Jadi ini clear sekali. Tapi anehnya di zaman kita sekarang, simbol mata sebelah ini laris manis. Contoh, di lembaran uang Amerika Serikat jelas ada mata sebelah ya. Walaupun hanya di pecahan $1 American bill. Di pecahan 5, 10, 20, 50, 100 nggak ada. Kemudian ada di sebuah laut Mediterania, laut tengah, sebuah pulau kecil dimiliki oleh seorang artis kenamaan dunia ya. Dia itu bikin bangunan rumah yang desainnya mata sebelah ya. Namanya Naomi Campbell ya, dia tuh apa namanya, artis model ya kan, kaya raya kelas dunia. Nah, bahkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, simbol mata sebelah ini Anda bisa dapatkan di ibu kota negeri Anda ya, Indonesia. Ini bundaran HI nih, kalau dipotret dari atas jelas mata sebelah ya. Yang sebelah sini Jalan Sudirman, sebelah sini Jalan Tamrin. Nah, ini bundaran HI, yang ini kan ada airnya tuh, air mancurnya kan, tempat orang suka demo tuh ya kan. Nah, ini jelas simbol mata sebelah. Terus di Indonesia pernah muncul sebuah reality show pertama ya, itu namanya Big Brother, simbolnya juga mata sebelah. Terus di Australia malam tahun baru, peralihan dari tahun 2012 ke 2013, itu undangannya berbentuk mata sebelah. Dan benar-benar jam 12.00 atau jam 00.00 pas pergantian tahun itu, di jembatan Sydney yang terkenal itu tiba-tiba muncul sebuah lampu yang menyala dengan desain bentuk mata sebelah ya. Nah, jadi ada yang mengatakan ini pertanda bahwa para jurkam ya, juru kampanye Dajjal sudah bekerja keras sekarang ya, mensosialisasikan simbol yang paling unik dari Dajjal, yaitu mata sebelah. Nah, terus satu lagi hadis menjelaskan apa yang menjadi tanda menjelang Dajjal keluar, yaitu peristiwa yang disebut fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima itu menyelimuti seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nabi bersabda, kemudian datanglah fitnah Duhaima, fitnah gelap pekat. Cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi semua orang akan mengalami fitnah Duhaima itu. Dengan kata lain, skala fitnah Duhaima bukan skala lokal, nasional, regional, tapi skala global, mendunia. Begitu. Itu ciri pertama. Ciri kedua, kalau ada orang mengatakan fitnahnya sudah berakhir, justru kenyataannya semakin meluas. Ya, jadi fitnah Duhaima itu kayak fitnah yang bergelombang gitu. Kalau lagi seru-serunya terasa banget, tapi begitu dia tenggelam dan orang sampai bilang udah berakhir, tiba-tiba muncul lagi. Begitu. Yang ketiga, ketika fitnah Duhaima itu menghantam,
maka seseorang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Jadi fitnah duhaimah itu menyebabkan orang itu jatuh kepada dosa yang kelasnya kelas paling berat, namanya dosa nawaqidul iman, batal iman atau murtad gitu. Terus yang keempat, fitnah duhaimah akan menyebabkan terbentuknya dua kemah. Ya, kemah yang pertama adalah kemah iman tanpa kemunafikan, dan kemah kedua kemah munafik tanpa keimanan. Jadi umat Islam terbelah. Yang beriman makin beriman dan nggak ada kemunafikannya, sementara yang nifak, yang munafik makin kenceng kemunafikannya sampai-sampai imannya udah nggak ada sama sekali. Gitu. Nah, Nabi kemudian mengatakan, jika kondisi ini sudah lengkap semuanya, maka tunggulah Dajjal keluar hari itu atau esok harinya. Nah, ulama kemudian mendiskusikan hadis ini. Ya. Nah, kalau diantara yang berpendapat ada yang mengatakan jangan-jangan fitnah duhaimah itu adalah fenomena tersebar luasnya sebuah ideologi atau faham namanya demokrasi. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang juga seperti Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, beliau berpendapat fitnah duhaimah itu adalah WOT, program WOT. Tahu WOT? War on Terror. Jadi perang melawan terorisme, yang mana ternyata terorisme itu mengarah kepada satu kelompok saja, siapa? Umat Islam. Giliran umat lain, agama lain yang melakukan hal yang persis sama, ngebom sebuah bangunan besar, tapi karena bukan muslim nggak disebut terorisme. Gitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada juga yang berpendapat, oh bukan demokrasi, bukan WOT, tetapi fenomena pandemi kemarin. Gitu. Saya nggak nyebutnya pandemi, Pak, ya, pandemi. Ya. Saya ngutip pendapat para ilmuwan di Barat yang cenderung meyakini ini bukan pandemi, bukan wabah biasa, ini pandemi, direncanain. Gitu. Plan dari kata direncanakan. Gitu. Nah, jadi terlepas dari itu semua, yang jelas fitnah duhaimah ciri-cirinya seperti ini, Pak. Ya. Terus berikutnya, bagaimanakah bentuk fitnah-fitnah yang dibawa oleh Al-Masihud Dajjal? Di antaranya ada 4. Yang pertama, Dajjal kalau muncul nanti dia ngaku dirinya Rabb, kayak Fir'aun. 2, Dajjal itu membawa surga dan membawa neraka sendiri, tapi serba terbalik. Surganya justru nerakanya Allah, nerakanya justru surganya Allah. Yang ketiga, Dajjal itu nanti akan berkolaborasi kerjasama dengan setan dari kalangan jin. Dan yang keempat, Dajjal diizinkan Allah sanggup menghidupkan yang sudah mati. Ya. Baik, kita lihat satu persatu dalilnya. Yang pertama, ini hadisnya, langsung terjemahannya saja kita lihat. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu dia akan berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Hai hamba-hamba Allah, hai para manusia, teguhkan pendirian kalian, karena aku akan terangkan sifat-sifatnya yang belum pernah diterangkan oleh seorang nabi pun sebelum aku. Nanti si Dajjal itu akan berkata, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Begitu. Ya. Mungkin kita heran, ya, loh, memangnya kalau ada manusia ngaku dia Rabb, terus orang lain bakal percaya? Ya, kita sekarang heran, Pak. Tapi percayalah, kalau nanti Dajjal muncul, karena Dajjal itu bersamaan dengan munculnya dia punya 1001 tipu daya, Pak, sehingga orang mengira dia memang Tuhan. Ya, tentu yang mengira siapa? Ya tadi, kelompok yang kafir jelas-jelasan, sama kelompok yang muslim tapi muslim abangan, nggak pernah beramal soleh, nggak pernah beramal ibadah, sehingga gampang tertipu. Begitu. Oke, ya, itu satu. Terus surganya neraka, nerakanya surga. Ini hadisnya. Di antara fitnah-fitnah Dajjal, bahwa bersamanya ada surga dan neraka, padahal sesungguhnya nerakanya itulah surga dan surganya itulah neraka. Barang siapa mendapatkan cobaan dengan nerakanya Dajjal, hendaklah berlindung kepada Allah dan hendaklah dia membaca ayat-ayat awal surat Al-Kahfi. Ya, jadi hadis lain lagi kata Nabi, Dajjal nanti bawa 2 sungai, sungai air dan sungai api. Kalau kalian ditawarkan salah satu dari 2 sungai itu, kata Nabi, pilihlah sungai apinya. Kalian pejamkan mata kalian, masuk ke dalam sungai apinya, kalian siduk ya dari sungai apinya itu, maka kalian baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau ayat 101 sampai 110 ya. Ayat terakhir, 10 ayat terakhir, niscaya Anda akan rasakan ya cidukan api tadi seperti air yang jernih, yang dingin, yang sejuk. Masya Allah ta'ala ya. Terus kemudian di antara fitnahnya Dajjal bahwa dia akan melintasi suatu negeri,
Kemudian penduduknya membenarkannya. Jadi dia bilang, ana rabbukum. Penduduknya bilang, anta rabbuna, benar engkau Rabb kami percaya, ya kan? Maka dia akan perintahkan langit, turunkan hujan, hujan pun turun. Dia perintahkan bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhannya, maka tumbuhannya muncul dengan subur, sehingga binatang pada saat itu menjadi lebih besar dan lebih gemuk dibanding dengan masa-masa yang telah lalu. Besar lambungnya, banyak air susunya bagi kaum yang mau mempercayai Dajjal sebagai Rabb. Nah, ini saya nggak tulis di sini, tapi lanjutan hadis ini sebenarnya menjelaskan, sedangkan kalau Dajjal datang ke suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, ternyata mereka dikatakan ana rabbukum, mereka jawabnya rabbunallah antal masihud dajjal, Rabb kami Allah. Enggak, kami nggak percaya kamu Rabb, kamu ini Dajjal. Maka Dajjal akan perintahkan, hai langit jangan turunkan hujan, nggak turun-turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, nggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Sehingga hewan ternak orang-orang beriman ini mati bergelimpangan, Pak. Ya, dikasih kesulitan, dikasih neraka sama Dajjal. Gitu. Nah, sehingga ada hadis, sahabat bertanya, ya Rasulullah, nanti di era Dajjal muncul, lalu orang-orang beriman yang didatangi Dajjal menjadi kelaparan, nggak ada makanan, itu bagaimana? Kata Nabi, pada masa itu orang-orang beriman makanannya adalah makanan malaikat, yaitu zikir, tasdiq, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya, masya Allah. Jadi akan ada satu zaman di mana orang beriman jadi korban Dajjal, ya, kehabisan makanan, hewan ternaknya pada bermatian karena nggak ada hujan yang turun, nggak ada tumbuhan yang muncul dari perut bumi. Akhirnya mereka terpaksa makannya dari zikrullah, ya. Yang karenanya kita dari sekarang harus membiasakan banyak zikir, Pak. Hidupkan zikir pagi, zikir sore, hidupkan zikir-zikir sesuai situasi kondisi, pakai baju, lepas baju, zikirnya jangan lupa, Pak, jangan ditinggalkan. Ya, masuk toilet, keluar toilet, ya, naik kendaraan, ya, pergi keluar rumah pagi-pagi, ya kan? Itu ada zikir-zikirnya, Pak. Biasakan. Supaya apa? Supaya kalau Allah takdirkan kita hidup di zaman Dajjal muncul dan Allah takdirkan kita harus ketemu Dajjal, kita nggak pingin, tapi Allah takdirkan ketemu, lalu kita kelaparan, maka zikir kita itu karena sudah rajin kita kerjakan, ya kita tinggal teruskan saja. Bahkan Nabi menjamin dia akan menjadi nutrisi, menjadi penghilang rasa lapar. Tapi bagi mereka yang nggak terbiasa, Pak, ketika masa itu datang dan dia harus mengalaminya, ya mungkin dia akan datang kepada Anda, dia tanya, ini gimana nih, nggak ada makanan. Ya kata Nabi udah bilang, di zaman Dajjal muncul, ya kita harus zikir, itu makanan kita. Ah gila lo, gue nanyain makan lo suruh gue zikir. Nah gitu, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak terbiasa zikrullah, ya. Baik. Kemudian ada hadis lagi, termasuk di antara fitnahnya Dajjal, dia melintasi satu negeri, penduduknya mendustakannya, maka tidak satu binatang ternak pun yang tersisa melainkan akan binasa. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Terus berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin. Hadisnya sebagai berikut. Di antara fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkan olehmu, sekiranya aku sanggup membangkitkan ayah ibumu yang sudah mati, apakah kamu akan bersaksi aku ini Rabbmu? Maka laki-laki itu menjawab, iya. Artinya sambil dalam hatinya, mana mungkin lo ngidupin bapak mak gua, kan gitu. Kemudian muncullah dua setan yang menjelma di hadapan si orang Arab ini dalam bentuk ayah dan ibunya, dan keduanya berkata, hai anak kami, ikutilah dia Dajjal, sesungguhnya dialah Rabbmu. Maka langsung dia sujud di depan Dajjal. Ya, makanya pengikut Dajjal itu diantaranya adalah setan dari kalangan jin, itu menjadi pengikut Dajjal. Baik, terus yang keempat, sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Ta'ala. Ini hadis cukup panjang ini. Diriwayatkan Rasul bersabda, Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan orang beriman menuju ke arah Dajjal. Bala tentara Dajjal, ya, yang bersenjata menghadang dia. Terus bertanya, kamu mau kemana? Si mukmin ini menjawab, aku ingin ketemu orang itu yang muncul itu. Ya, dia nggak sebut namanya. Terus mereka bertanya, apa kamu tidak beriman kepada itu, ya kan? Kepada Rabb kami. Maka si mukmin itu jawab, Rabb kami tidak samar. Mereka berkata, kita bunuh aja orang ini. Ini orang ini kurang ajar nih, nggak beriman sama Rabb kita. Gitu. Lalu mereka saling berkata sama satu sama lain. Jadi artinya bala tentara Dajjal ribut sendiri. Ya, karena di antara mereka bilang gini, bukankah Rabb kita melarang kita membunuh seseorang pun tanpa izin dia?
kok main mau dibunuh aja. Maka akhirnya mereka bersepakat, ya udah kita bawa aja ke Dajjal gitu, dibawa ke hadapan Dajjal. Nah begitu di hadapan Dajjal ya, mereka membawanya mukmin itu ke hadapan Dajjal. Saat orang mukmin melihat Dajjal, si mukmin ini berkata, "Hei sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW." Jadi rupanya ini kejadian disaksikan banyak orang. Ya. Terus Dajjal memerintahkan agar mukmin itu dibelah. Dibelah, Pak, dibelah. Maka Dajjal berkata, "Ambil dan belahlah dia." Maka sebelum dibelah, dia dianiaya dulu, di punggung perutnya dipukuli, jadi siksa. Maka Dajjal bertanya, "Apa kamu tidak beriman kepadaku sekarang?" Jadi sambil disiksa, Dajjal nanya, "Kamu nggak beriman sama aku?" Dijawab sama si mukmin itu, "Anta al-Masihud Dajjal." Kamu ini al-Masih sang pendusta. Akhirnya Dajjal perintahkan si mukmin itu digergaji dari ujung kepala sehingga berpisah antara kedua kakinya, ya sampai selangkangannya gitu. Terpisah, Pak, terpotong, terbelah, berdarah-darah, mati. Dan Dajjal jalan di antara dua potongan tubuhnya itu. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu dia berkata, "Berdirilah." Tiba-tiba tubuh mukmin itu nyatu lagi, terus berdiri. Terus Dajjal nanya lagi, "Apakah sekarang kamu beriman kepadaku?" Si mukmin itu menjawab, "Tidak bertambah pada diriku selain kejelasan mengenai siapa dirimu." Ya, jadi artinya si mukmin ini memang benar-benar mantap imannya. Dia tahu betul tentang Dajjal, sehingga sudah sampai dibelah, dihidupkan lagi, ya nggak ngepek sama dia. Dia bilang, "Justru ini makin meyakinkan saya siapa kamu," begitu ya. Nah akhirnya Dajjal ya mengambil mukmin itu untuk disembelih lagi. Antara leher dan tulang selangkanya ada perak, tapi Dajjal tidak sanggup membunuhnya. Rupanya udah kehilangan kesaktiannya Dajjal ya. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki si mukmin ini diambil terus dilempar. Orang-orang yang menyaksikan memperhatikan bahwa orang ini dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, nerakanya Dajjal. Padahal sesungguhnya mukmin itu sedang dilempar menuju jannahnya Allah Ta'ala. Dan kata Rasul, itulah mukmin, manusia yang paling mulia, mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Masya Allah Ta'ala ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai puncak fitnah, keluarnya Dajjal akan didahului oleh fitnah-fitnah yang sangat hebat. Barang siapa sanggup menghadapi berbagai fitnah sebelum keluarnya Dajjal, niscaya dia bakal sanggup dan selamat menghadapi puncak fitnah tersebut. Demikian juga sebaliknya. Jadi istilahnya, karena Dajjal itu puncak fitnah, maka sebelum Dajjal itu ada gunung, Pak. Makin lama makin nanjak, gunung fitnah gitu. Dan barang siapa yang di level paling bawah gunung saja sudah terperosok ke dalam fitnah-fitnah sebelum Dajjal, niscaya di level berikutnya lebih terperosok lagi dia. Di level berikutnya lebih terperosok lagi. Kalau dia sampai ke atas umurnya dan dia kemudian ketemu Dajjal, dia pasti akan langsung jadi pengikut Dajjal. Tapi barang siapa yang di level paling bawah selamat, maka diharapkan dia di level berikutnya selamat. Terus kalau usianya sampai ke zaman Dajjal muncul, maka dia akan termasuk orang yang tidak terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Ya, baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada hadis yang cukup mengkhawatirkan. Hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sedang berjalan dengan Abu Dzar, gandengan tangan menuju rumah Nabi, mau pulang ke rumah Nabi. Tiba-tiba Nabi bilang begini, "Ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan atas umatku." Mendengar hal ini diucapkan sampai 3 kali, Abu Dzar pun penasaran. Dia bilang, "Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa?" Karena Abu Dzar tahu Nabi pernah bilang Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Kok tiba-tiba kata Nabi ada lagi selain Dajjal yang lebih ditakuti untuk umat ini? Akhirnya kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin." Imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, jadi bagi Nabi Dajjal itu mengkhawatirkan, tapi ada juga yang mengkhawatirkan lainnya, yaitu para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan sebelum keluarnya Dajjal. Ini yang dijuluki Dujail, ya, Dajjal-Dajjal kecil, ya. Siapa dia? Nggak usah disebut, ntar kuping merah. Nah sekarang bagian yang paling penting, yang terakhir, solusi melindungi diri dan keluarga dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Ada 2 solusi, ada solusi fundamental, tidak boleh ditawar-tawar, dan ada solusi praktikal, praktek, ya, amal, ya. Nah yang fundamental itu adalah iman tauhid yang sidq dan istiqomah, iman tauhid yang benar, dan kita istiqomah menggenggam iman tauhid yang benar itu. Dalilnya sebagai berikut. Nabi bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum."
Jika Dajjal itu muncul sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang menjadi pembela melindungi kalian dari ancaman Dajjal. Tapi wa iyakhruj walastu fiikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Namun jika Dajjal itu muncul sedangkan aku nggak ada di tengah-tengah kalian, kayak kita sekarang ini, kalau Dajjal muncul tiba-tiba, kan Nabi sudah nggak ada, udah wafat, ya. Maka setiap individu muslim menjadi pembela yang melindungi dirinya masing-masing. Jadi istilahnya Nabi mengatakan you're on your own, udah masing-masing kalian harus menyelamatkan diri, dengan catatan Allah adalah khalifahku, penggantiku atas setiap muslim. Jadi dengan Nabi sudah nggak ada, berarti masing-masing kita cari keselamatannya dengan cara apa? Dengan mengokohkan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan koneksi itu berupa apa? Berupa kalimat tauhid, sudah barang tentu. Karena kalimat inilah yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 256, persis satu ayat setelah ayat kursi, ya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh telah jelas antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Maka barang siapa kufur kepada taghut, syaitan dan afiliasinya syaitan, dan dia beriman kepada Allah, niscaya dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kokoh yang nggak akan putus-putus. Jadi urwatil wusqa itu, buhul tali yang amat kokoh itu, diantaranya Ibnu Abbas mengartikan sebagai kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya semua kita wajib mendalami ilmu tauhid, Pak. Ya, dan ilmu tauhid itu intinya ada dua, Pak. Ada penafian, ada peneguhan. Penafian terhadap semua yang mungkin dijadikan ilah sadar tidak sadar, untuk kemudian meneguhkan, menegaskan, mengkonkretkan, mengokohkan bahwa hanya Allah la ilah seorang muslim, ya. Atau dalam bahasa lain ada al-wala, ada al-bara, ada kesetiaan, loyalitas, dan ada berlepas diri. Berlepas diri dari semua ilah selain Allah dan hanya loyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam bahasa surat Al-Baqarah 256 tadi, yakfur bit taghut, ya, ini al-bara, berlepas diri, dan yu'min billah itu al-wala, loyalitas, ya. Nah, ini harus dikaji, Pak, harus dikaji, ya. Karena Allah memerintahkan kita berinteraksi dengan kalimat tauhid berdasarkan ilmu, ya, pengetahuan, bukan berdasarkan perasaan saja, ya. Cukup perasaan tidak, bertauhid itu perlu ilmu, Pak. Baik, kemudian yang praktikal, ya. Yang praktikal itu ada beberapa. Membaca doa saat tasyahud akhir sholat kita, baik wajib maupun sunnah. Bersembunyi menghindar dari berjumpa dengan Dajjal. Menghafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir suratul Kahfi. Dan menetap di kota Mekah dan atau Madinah, ya. Ini bentuk-bentuk praktis menyelamatkan, melindungi diri dan keluarga dari fitnah Ad-Dajjal. Hadis untuk yang pertama, Nabi bersabda, jika salah seorang kalian sedang tasyahud, sudah selesai semua ucapan kalimat tahiyat, kalimat tasyahudnya, dengan salawat Ibrahimanya. Nah, sebelum salam kanan salam kiri, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah al-masihud dajjal. Baru salam kanan, salam kiri. Ini sunnah, ya. Nabi dan para sahabat biasa membaca doa ini. Padahal Nabi dan para sahabat masih jauh jadwal ketemu dajjalnya. Kita yang makin dekat ya makin perlu baca doa ini. Terus yang kedua, menjauh dari Dajjal. Ini tadi sudah saya sempat sebutkan, ya, hadisnya. Nabi bersabda, barang siapa dengar Dajjal mendatang ke negerinya, tempat tinggalnya, desanya, kampungnya, hendaknya dia berupaya menjauh darinya. Jangan pingin punya perasaan penasaran pingin ketemu Dajjal. Sebab demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya ada seseorang yang mendekati Dajjal sedangkan dia kira Dajjal itu mukmin. Kemudian begitu dia sudah depan Dajjal, karena faktor tipu daya Dajjal yang ditimbulkan, dia malah jadi pengikut Dajjal, gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, man hafidhu asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama surat al-kahfi atau 10 ayat terakhir, ada juga hadisnya, maka dia terlindungi dari fitnah dajjal. Tapi ingat, Pak, hafalkan, bukan baca, ya. Kalau hafal itu artinya sewaktu-waktu ketemu dajjal kita nggak perlu nyari mushaf, kan? Karena repot masih nyari mushaf udah ketemu dajjal. Harus ngandelin hafalan.
Makanya tolong, mumpung lagi di bulan berkah nih, bulan Ramadan, yang belum hafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir suratul Kahfi bagus dihafalkan. Nggak mesti dua-duanya, salah satunya saja, ya. Nah, yang terakhir yang tadi saya katakan, Nabi bersabda tidak ada negeri di dunia melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit dua kota suci ini dijaga barisan malaikat. Berarti kiat yang terakhir ini kiat yang mungkin paling gede modalnya ya. Kita tinggal di Mekah atau Madinah. Nah, sambil tolong diingat, bukan tinggal di Mekah dan Madinah yang menjamin, tapi yang menjamin itu kemantapan tauhid kita. Karena ada hadis yang bunyinya Yaumul Khalas, wa ma adraka ma yaumul khalas, hari pemurnian, hari pembersihan. Apa itu hari pemurnian? Nabi ucapkan sampai 3 kali. Akhirnya para sahabat tanya, apa itu hari pemurnian Rasulullah? Maka Nabi pun menjelaskan, Dajjal akan muncul terus mendaki gunung Uhud. Dari atas gunung Uhud dia saksikan kota Madinah, dia tanya kepada pengikutnya, kalian lihat istana putih itu Masjid Nabawi, masjidnya Ahmad. Kemudian Dajjal turun dari bukit Uhud mendatangi kota Madinah, tapi ternyata para malaikat penjaga menghunuskan pedangnya menghadapi Dajjal, sehingga dia pergi kemana? Dia pergi ke sebuah lereng bukit yang kemudian ada terasnya. Nah, ini tadi bukit bergaram itu yang ada Kingdom Palace itu. Nah, dia hentakkan kakinya 3 kali, mengakibatkan kota Madinah kena gempa, goncangannya sampai 3 kali. Dengan hal itu tidak ada seorang munafik laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik laki maupun perempuan, melainkan jadi keluar dari kota Madinah, bahkan menyambut panggilannya Dajjal. Mereka mendekat ke Dajjal, ya. Dan itulah yang disebut Yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah. Makanya kalaupun kita dilapangkan rezeki sampai bisa hijrah tinggal di Mekah atau Madinah, jangan terus merasa aman, terus dugeman dari situ, ya, sampai akhirnya kita masuk orang fasik atau orang munafik. Jangan. Pelihara iman kita, karena kunci keselamatan bukan soal tinggal di Mekah Madinahnya, tapi soal kemantapan tauhid dan iman seseorang. Baik, yang terakhir sekali, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Dajjal akan turun pada satu dataran subur dengan melewati suatu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar menuju kepada Dajjal ialah kalangan kaum wanita. Sampai-sampai seorang laki-laki kembali ke rumahnya menemui istrinya, ibu kandungnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya yang perempuan, mengikat mereka dengan tali karena khawatir kalau mereka diizinkan keluar akan segera jadi pengikut Dajjal. Ya, jadi ini pertanda bahwa sebagian besar pengikut Dajjal adalah kaum wanita, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini dan istri-istri kita, anak-anak kita, anak perempuan kita, ya, semualah kerabat kita yang perempuan Allah lindungi dari menjadi hamba-hamba Allah yang terpesona oleh fitnah Al-Masihud Dajjal. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan saya, hampir jam 2, ya. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasanya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memperluas wawasan ilmu tentang akhir zaman dengan merekomendasikan membaca buku-buku berikut ini. Ada buku judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman karya ulama dari Palestina, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kenapa saya menganjurkan buku ini? Karena setelah saya bandingkan dengan berbagai buku lain soal akhir zaman, ini buku yang saya nilai paling komprehensif, Pak, paling menyeluruh. Di dalamnya menjelaskan tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar kiamat, dan bahkan di dalamnya penulis memberanikan diri membuat urut-urutan tanda-tanda besar. Mana yang lebih dahulu Dajjal keluar, apakah Isa alaihissalam turun dari langit, mana yang lebih dahulu Ya'juj Ma'juj keluar, apakah matahari terbit dari barat, dan seterusnya. Dan ini memang harus kita ketahui sebagai ilmu umum tentang ilmu akhir zaman. Terus ada buku Negeri-negeri Akhir Zaman. Ini kumpulan hadis sebenarnya, menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa istimewa di akhir zaman plus lokasi kejadiannya di negeri mana. Nah, maka negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Terus ada 400 hadis akhir zaman, isinya hadis-hadis yang sudah terseleksi, yang ada cuman yang hasan dan yang sahih saja. Ya, ini bisa jadi buku rujukan buat Bapak dan Ibu. Terus ada Misteri Dajjal akhir zaman, dan ada Kita Berada di Akhir Zaman. Nah, buku-buku ini bisa Anda dapatkan di gerai yang dikelola anak saya di luar, ya. Tapi bagi yang ingin memesan lewat online juga boleh lewat nomor yang terkait di situ, apakah WA, apakah SMS, silahkan saja. Ya. Demikian barangkali saya kembalikan kepada pembawa acara, yaitu Kang Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan mau bertanya di sesi bertanya dan menjawab
Ibu ada di belakang. Oh, ada. Siapa? Jadi mau Irfan. Ayo. Ayo bertanya. Saya bertanya saya. Oh, oke. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya sedikit. Kita dari kecil kan disuruh baca surat Al-Kahfi setiap Jumat atau Jumat dan menghafalkan yang 10 awal atau 10 akhir. Saya mau nanya sebetulnya relevansinya apa sih surat Al-Kahfi dengan belajar ini? Kenapa kita harus menghafalkan surat Al-Kahfi? Sedangkan Al-Quran kan suratnya banyak nih. Kenapa surat Al-Kahfi yang itu? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan ini membuat saya teringat bahwa semua kita seharusnya melakukan satu interaksi dengan Al-Quran yang tidak terbatas hanya pada tilawah, ya. Sebagian besar kita kan taunya berinteraksi dengan Al-Quran itu tilawah, ya. Dan memang benar, Nabi mengatakan kalau orang tilawah Al-Quran itu pahalanya Masya Allah, 1 huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Dan Nabi tegaskan, alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga baca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang dia dapatkan. Nah, tapi sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan Allah Ta'ala untuk ditilawahi saja. Ada satu kewajiban yang sangat penting yang hari ini menurut hemat saya masih dilalaikan oleh sebagian besar umat Islam, namanya kewajiban tadabbur Al-Quran, memahami isi Al-Quran, ya. Dan saya menganjurkan bacalah terjemahan Al-Quran itu dari awal sampai akhir kayak kita khatam tilawah gitu loh. Kan aneh kita menyempatkan diri khatam tilawah bahasa Arab yang kita nggak ngerti, sementara kita nggak pernah berpikir mengkhatamkan terjemahannya kan. Nah, padahal dengan kita membaca terjemahannya, lama-kelamaan interaksi kita dengan Al-Quran itu orientasi ke sini, Pak. Bukan sekedar ke sini, tapi ke sini. Ya, dan ini penting untuk membangun apa? Al-fikrul Qur'ani, cara berpikir yang Qur'ani. Gitu. Nah, maka kepada penanya, saya juga menganjurkan coba Anda baca terjemahan surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Bahkan kalau nggak puas, buka kitab tafsir Ibnu Katsir atau kitab tafsir lainnya, silakan saja. Anda akan temukan bahwa memang relevansi surat Al-Kahfi dengan akhir zaman secara umum itu sangat banyak, gitu. Sebab di dalam surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah-kisah yang kalau kita renungkan, dia sangat berkaitan dengan pemahaman kita akan akhir zaman. Contoh saja, di dalam salah satu kisah yang menarik dalam surat Al-Kahfi adalah bergurunya Nabi Musa alaihissalam kepada siapa? Kepada Khidir, ya. Jadi ceritanya dalam hadis itu Nabi Musa sedang pidato khutbah di hadapan Bani Israel, umatnya. Nah, dalam pidato itu dia mengaku-ngaku dirinya itu orang yang paling berilmu dan dia siap, kalau ada yang lebih berilmu dia siap untuk berguru kepadanya, tetapi dia meyakini dirinya orang yang paling berilmu. Akhirnya sama Allah ditegur, ya, disuruh dia mengadakan perjalanan ke satu titik tertentu, nanti ketemu dengan orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ketemulah dia dengan Khidir, singkat ceritanya begitu. Dan dia langsung, karena tahu inilah yang dimaksud Allah untuk dia berguru kepadanya, dia langsung bilang, saya ingin berguru kepada engkau, ingin ilmu dari engkau. Tapi Khidir tidak serta-merta menerimanya. Dia bilang, enggak, kamu tidak bisa ikut dengan saya, karena kamu nggak nyampe, ilmunya tuh nggak nyampe, gitu. Kalau kamu ikut dengan saya, syaratnya satu, nggak nanya-nanya ya, awas, gitu, ya kan? Nah, ternyata dalam perjalanan bersama Khidir itu ada 3 peristiwa yang tiga-tiganya bikin Ummu Musa alaihissalam nggak bisa tahan mulutnya, selalu nanya, kok gitu, kok gitu, kok gitu, gitu ya. Jadi peristiwa pertama apa? Ya, Nabi Musa dengan Khidir naik sebuah perahu, ya kan, perahu nelayan, ya, nelayan miskin. Terus sampai di ujung sungai, udah selesai dia naiki, dibolongin, dibocorin tuh perahu.
Ya, Nabi Musa langsung nanya, ngapain kok begitu? Diapain ini? Ini kan ngerusak gitu kan. Nah, terus dia bilang, kan saya udah bilang, jangan nanya. Kamu masih nanya, ya kan? Ya maaf. Ya udah, jalan lagi, ya kan? Nah, peristiwa kedua, ketemu anak usia belia gitu, belasan tahun, mungkin 11 tahun, 12 tahun. Sama Khidir, langsung di ini aja, ditabok sampai mati. Gitu. Kamu kok gitu? Kok dibunuh nih anak kecil gitu kan? Nah, kan kamu nanya lagi, gitu kan? Penalti nih, udah nggak ada kesempatan. Sekali lagi kamu nanya lagi, maaf kita pisah, gitu ya kan? Kan udah dibilang dari awal, lo nggak nyampe ilmunya dah, gitu. Ternyata benar, perjalanan lagi sampai di satu kampung. Ternyata di kampung itu mereka nih kelaparan, mereka haus, ya mereka berdua nih. Tapi di kampung itu nggak ada satu orang pun yang mau menjamu mereka, mau melayani mereka. Malah dalam situasi kayak gitu, Khidir ketemu satu areal tanah gitu ya, digali sama dia. Ternyata digali ketemu dinding, ada dinding di situ. Terus kata Musa, kamu nih gimana sih, kita udah kelaparan, udah haus, kamu malah bangun ngegali satu tempat sampai kelihatan dindingnya. Aduh, kamu nih gimana ini? Kalau kamu kerjain ini dengan mengharapkan upah, kan lumayan, kita upah bisa makan, bisa minum gitu. Ya, udah hilang. Batas kamu udah 3 kali udah selesai. Sekarang aku akan jelaskan sama kamu. Perahu itu adalah perahu nelayan yang dikejar-kejar sama penguasa zolim. Penguasa zolim itu kalau sampai ketemu dengan perahu itu dia akan hancurkan, ya kan? Nah, supaya si penguasa zolim itu nggak bisa mengambil manfaat dari perahu itu sama sekali, saya sudah hancurkan lebih dahulu, ya kan? Terus yang kedua, itu anak kalau besar nanti dia akan jadi anak yang durhaka sama orang tuanya, dia akan jadi anak yang bengal, pengacau dan sebagainya. Nah, aku bunuh dia karena diperintahkan Allah, dan Allah akan menyediakan ganti anak yang soleh, yang baik nantinya buat orang tuanya, gitu. Nah, sedangkan yang ketiga, ini adalah tanah milik dua orang anak yatim ya, yang mana mereka itu kalau menemukan tempat ini, nanti mereka tinggal gali sedikit lagi akan ketemu harta dari orang tuanya. Itu mereka bisa hidup nikmat dengan harta itu. Atas perintah Allah aku mengerjakannya, gitu ya. Nah, ini Pak, kalau kita pikir-pikir, ini sangat cocok dengan situasi zaman kita sekarang Pak, di akhir zaman ini. Bahwa kita sering melihat kejadian-kejadian yang kita nggak bisa jelaskan Pak, gitu. Nggak nyampe ilmu kita, gitu. Nah, jadi ini di antara sebab kenapa Al-Kahfi itu sangat dikaitkan dengan akhir zaman, dan khususnya dengan Dajjal. Karena Dajjal sendiri nanti akan tampil melakukan hal-hal yang benar-benar nggak make sense gitu. Akal kita tuh nggak nyampe, tapi dia dengan izin Allah bisa melakukannya. Ya kayak gitu, memerintahkan langit turun hujan atas perintah Dajjal, tentu dengan izin Allah. Ya, nah kayak gitu Pak. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, ada lagi Pak? Boleh saya tanya? Saya dulu sama dia. Ustaz, setelah godaan-godaan Dajjal itu, kemudian banyak orang yang tidak beriman. Dari setelah zaman itu, apakah langsung ke berikut kiamat itu datang berikutnya di zaman itu, atau ada zaman antara zaman Dajjal dengan tibanya hari kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, ini untuk pertanyaan untuk menghadapi Dajjal, untuk keluarga kita kan perlu kita bedain. Terutama tadi dikatakan bahwa wanita itu lebih berpengaruh kepada Dajjal karena personalnya dan sebagainya. Tadi dikatakan bahwa kita mengikat supaya mereka tidak keluar. Ada alternatif yang lain barangkali Ustaz, selain mengikat itu apa saja? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa wilayah perbukitan di Madinah itu ada namanya daerah yang banyakkan mengandung garam. Itu tadi dijelaskan bahwa di situ tempatnya raja-raja, bahkan tamu-tamu raja yang megah berdiam di situ. Tapi
itu kan nanti keluarnya Dajjal melalui situ. Kenapa kalau sudah tahu dia nggak tinggal di situ? Ya, terima kasih. Iya, makasih. Alhamdulillah. Jadi untuk Kang Endang, jawabannya ada di buku ini, Kang. Tadi yang saya bilang, kronologi ya, urut-urutan tanda-tanda besar itu kita bisa dapati dalam buku ini. Tapi yang jelas, Dajjal itu ketika dia menebar fitnah ya, dia itu akan mengelilingi dunia ini ya, semua pojok-pojok tuh dia datangi gitu. Dan tentunya yang jauh dari pusat kepemimpinan Islam itu lebih besar peluangnya menjadi korban mangsa-mangsa Dajjal karena tidak terlindungi oleh khilafah ya. Jadi perlu diketahui ketika Dajjal nanti keluar, Al-Mahdi sudah keluar lebih dahulu, sudah hadir lebih dahulu. Sedangkan Al-Mahdi itu akan ngajak kita berjihad fisabilillah, membebaskan negeri demi negeri sehingga tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian. Nah, tapi tidak serta-merta kekhalifahan itu akan mencakup seluruh dunia. Dia ada wilayah demi wilayah pelan-pelan yang dibebaskan. Nah, yang belum dibebaskan itulah yang jadi sasarannya si Dajjal. Makanya Dajjal itu nanti akan datang menuju ke khilafah itu udah di belakang-belakang, udah menjelang matinya dia. Begitu. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat bahwa Dajjal ketika akhirnya mendekat ke pusat kepemimpinan umat Islam yang dipimpin Al-Mahdi waktu itu adalah kota Damaskus ya. Dia membawa 70.000 pasukan Yahudi yang datang dari Isfahan, dari Iran. Entah dia jemput, entah mereka yang ngejar Dajjal gitu, pokoknya mereka konsolidasi dan mereka mengepung satu masjid di kota Damaskus namanya Masjid Al-Umawi. Dan pasukan Al-Mahdi ketika itu sedang siap-siap mau sholat subuh, jadi itu pengepungan terjadi menjelang sholat subuh ya. Nah, ketika mereka sedang menunggu qomat ya, azan sudah berkumandang, mereka menunggu qomat, mereka berdoa ya, karena mereka tahu di luar ada Dajjal dengan 70.000 pasukannya dan mereka akan berperang lawan Dajjal. Dan ini bukan perang ringan, lawan Dajjal, bayangkan. Dan qadarullah, masjid yang Allah pilih tempat Dajjal mengepung itu Masjid Umawi, bentuknya tuh begini Pak, kotak kayak benteng gitu, di tengah-tengahnya kosong, jadi nggak ada atapnya, jadi kayak selasar tapi di tengah-tengah gitu loh. Anda ini aja browsing saja di internet, tulis Masjid Al-Umawi Damaskus, itu kelihatan bentuknya seperti itu. Yang berarti jamaah yang sedang nungguin qomat, yang terutama ada di selasar, mereka berdoa kan langsung lihat langit kan, langsung lihat langit. Nah, lagi mereka berdoa sambil menengadah begitu, tahu-tahu mereka lihat sosok turun dari langit di antar malaikat. Itulah sosok Isa alaihissalam. Dan di antaranya kemana? Ke menara putih masjid itu, karena begitu bunyi hadisnya, fi manaratil baydha fi syarqi Dimashq. Isa alaihissalam akan turun di menara putih di sebuah masjid yang ada di sebelah timur kota Damaskus, Masjid Umawi itu. Nah, begitu turun Isa alaihissalam langsung disambut sama Al-Mahdi. Bahkan qomat dikumandangkan, Al-Mahdi langsung mempersilahkan Isa alaihissalam mimpin sholat subuh itu. Tapi Isa alaihissalam menolak. Dia bilang, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat-umat lainnya. Sebahagian kalian sudah ditetapkan jadi imam pemimpin bagi sebagian lainnya. Engkaulah imam ini, nunjuk ke arah Al-Mahdi. Maka Isa alaihissalam dorong Al-Mahdi jadi imam. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi bersama kaum muslimin lainnya. Ya. Sekaligus ini pengumuman bahwa Isa alaihissalam turun dari langit tidak membawa ajaran baru, apalagi menyebarluaskan agama Nasrani yang sudah sesat itu. Tapi dia jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat itu, Isa alaihissalam langsung perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang. Begitu dibuka, ternyata Dajjal sudah ada di luar dengan 70.000 tentara Yahudi mengepungnya. Dan Dajjal begitu melihat di dalam barisan Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Dajjal menjadi laksana garam disiram air. Kalau garam disiram air jadi apa? Meleleh ya, mencair ya. Kalau kata orang Betawi langsung jiper dia, ngeper dia langsung, ketakutan. Karena apa? Karena dia tahu Isa alaihissalam satu-satunya hamba Allah yang diizinkan Allah membunuh dirinya. Nah, itu yang makanya Nabi negur Umar bin Khattab kan, ayo Umar, jangan dibunuh. Anu bukan jatah kamu tuh kalau itu Dajjal gitu ya kan. Ini jatahnya Isa alaihissalam. Nah, begitu Dajjal ngelihat Isa alaihissalam, dia jiper ketakutan, dia ngacir Pak, ninggalin medan perang, kabur, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai kemana? Sampai ke kota Lut. Lut itu di Palestina antara Tel Aviv dengan Yerusalem.
Nah, di pintu masuk kota Lut itulah Dajjal terbunuh oleh tombak yang dilempar oleh Isa alaihissalam dengan izin Allah, mematikan Dajjal. Begitu, ya. Nah, sementara pasukan Al-Mahdi dengan kaum muslimin memerangi tentara-tentara Yahudi itu, dan berlakulah hadis yang terkenal, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sampai-sampai batu dan pohon-pohon berbicara memanggil-manggil tentara muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena pohon Gharqad itu pohonnya kaum Yahudi. Begitu. Nah, jadi itu ceritanya begitu kira-kira, ya. Dan itu masih panjang ceritanya, saya nggak mungkin ngomong sekarang, Pak, ntar kita buka di sini lagi, gitu, ya. Pokoknya singkat cerita lengkap ada di buku ini, insyaallah, ya. Dan masa terbunuhnya Dajjal itu masa umat Islam sedang berjaya, begitu. Oke, ke belakang Pak Win. Pak Win. Hah? Pak Wendy. Ya, Pak Wendy. Ada 2 pertanyaan tadi, ya. Jadi yang satu apa kata kuncinya? Oh, membentengi kerabat perempuan kita dari Dajjal. Ada cara lain selain diikat, gitu. Kehabisan tali ya. Ya, intinya tentunya kita kokohkan iman, ya, istri, anak perempuan kita, semua kerabat perempuan kita harus kita kokohkan iman. Sebab kenapa wanita yang lebih besar menjadi terkena pesonanya Dajjal? Karena sifat wanita yang lebih orientasi perasaan daripada laki-laki. Laki-laki itu kecenderungannya rasional, Pak, berpikir, ya. Sehingga untuk ditipu sama sosok seperti Dajjal itu nggak semudah perempuan yang orientasinya perasaan, gampang sekali tersentuh, gitu. Melihat sesuatu yang sakti mandraguna kan, langsung keren nih, gitu. Kecuali wanita-wanita yang sudah tercelup dengan sibghah Al-Quran, sibghah Islam, ya, sibghah iman, celupan iman, celupan Islam, celupan Quran, pasti wanita itu menjadi wanita yang perasaannya bisa dia tekan dan justru imannya lebih menonjol, gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara selain tali mengikat, ya, kerabat-kerabat perempuan kita, istri, anak, bibi, emak kita, ya kan, yang terbaik adalah ikatkan mereka dengan kitabullah, ikatkan mereka dengan al-hadits asy-syarifah an-nabawiyah, ya, hadis-hadis Nabi, ya, itu kuncinya, ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Oh iya, kalau udah tahu kayak gitu, kenapa apa tadi? Ya itulah, biasanya orang tuh kalau punya kuasa, punya kekayaan, ya kan, itu cenderung sulit dinasehati, gitu loh. Ya, itu perkaranya. Jadi udah tenggelam di dalam merasa dirinya tuh dikdaya, powerful, gitu kan, sehingga dikasih nasihat, hatta ulama yang ngasih nasihat, ya kan, ya ngeyel aja, gitu, ya. Dan itulah diantara sebab kenapa orang beriman itu nggak usah bercita-cita jadi kaya raya, gitu. Ya bercita-cita jadi cukup, ya kan, cukup, ya kan. Atau hartanya pas-pasan, pas anak sakit ada biaya pengobatan, pas mau pergi ke luar negeri ada biaya tiketnya, ya kan, pas-pasan kan, yang paling cakep tuh, ya. Bukan berlebihan. Kalau berlebihan itu cenderung semuanya serba berlebihan jadinya, overacting jadinya. Nah, begitulah para raja-raja tuh biasanya begitu. Ya, makanya Islam tidak menganjurkan pemimpin tertingginya jadi raja, tapi jadi khalifah. Kalau khalifah itu tawadu, rendah hati kayak Umar ibn Khattab, ya. Sampai-sampai tamu dari Romawi saja kaget, ya, nyari-nyari Umar, mana ini katanya khalifah, rumahnya di situ, saya kesana nggak ada, ya kan. Terus nyari kantornya katanya nggak punya kantor, gitu. Akhirnya dikasih tahu di masjid. Ya, di masjid saya hampir jatuh karena hampir keserimput seseorang yang lagi tidur. Nggak taunya itu dia khalifahnya, lagi tidur, nggak ada bodyguard, gitu, ya kan. Nah, itu begitu kenapa? Ya karena khalifah itu beda dengan raja. Kalau raja tuh bawaannya maunya dirajakan, ya, dimuliakan, ya, dikasih kelengkapan macam-macam, bahkan berlebih-lebihan. Kursi biasanya cukup kursi biasa aja, ini mesti emas bahannya, gitu kan. Ya, begitulah kalau orang sudah orientasinya dunia berlebihan, sehingga dinasehati juga susah, Pak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya udah dikasih tanda nih dari belakang. Time is up. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
Time is up, Pak. Ya, mohon maaf. Soalnya saya ada acara buka bersama, Pak. Itu di acara itu saya juga yang ngisi gitu, ya kan? Ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Ya. Demikian Bapak-bapak kajian tentang yang ada zaman. Jadi pertanyaannya hanya 2-3 pertanyaan dan sudah dijawab oleh narasumber. Demikian, mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.